Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali malam ini kembali menyapa Anda di Indonesia Business Forum bersama dengan saya Sally Alexandra. Pemirsa, Iran dan Israel sepakat untuk gencatan senjata. Tapi kalau kita kilas balik bagaimana perang berlangsung, harga minyak naik hingga mencapai hampir $80 per barel. Bahkan pemirsa, Iran mengancam untuk menutup Selat Hormuz, salah satu jalur perdagangan minyak global. Bagaimana jika konflik kembali terjadi? Apa dampaknya untuk Indonesia? Kita akan bahas malam hari ini di Indonesia Business Forum dengan sejumlah narasumber yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama adalah Pak Satya Widya Yuda, anggota Dewan Energi Nasional tahun 2020-2024. Selamat malam Pak Satya. Selamat malam semuanya. Kemudian juga hadir bersama dengan kami anggota Komisi 11 DPR RI, Putri Komarudin. Selamat malam Mbak Putri. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kita hadirkan tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Presiden dengan title baru, Mas Fitra Faisal. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Kemudian juga kami hadirkan untuk Anda pemirsa, Wijayanto Samirin, ekonom dan pengajar Universitas Paramadina. Selamat malam, Pak Wija. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Sebelum kita bahas mengenai dampaknya, ancaman jika konflik kembali terjadi, kita saksikan dulu informasi berikut untuk Anda. Eskalasi konflik antara Iran dan Israel masih terus memanas. Meskipun Presiden Donald Trump telah menyatakan kedua negara sepakat melakukan gencatan senjata, bukan berarti perang berakhir. Apalagi Iran sempat mengancam akan menutup Selat Hormuz, salah satu jalur paling krusial dalam lalu lintas perdagangan minyak di seluruh dunia. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangan persnya mewaspadai sejumlah dampak yang muncul akibat konflik Iran dan Israel terhadap perekonomian Indonesia. Salah satunya yang akan berpengaruh dari ketegangan dua negara adalah melonjaknya harga minyak dunia dan pelemahan ekonomi global. Dua hal ini dikhawatirkan bisa menekan APBN. Melihat perkembangan perekonomian global nasional, situasi yang terus bergejolak dan berkembang. Dan ini telah menyebabkan langsung pada hari pertama harga minyak naik lebih dari 8%. Itu terjadi kenaikan lonjakan bahkan tertinggi sempat mencapai $78 per barel, naik hampir sekitar 9%, meskipun kemudian sekarang mengalami koreksi. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah mengantisipasi hal ini dengan menaikkan produksi minyak dalam negeri atau lifting. Dan sekali lagi saya katakan bahwa sekarang ini pemerintah Indonesia atas arahan Bapak Presiden Prabowo tidak ada cara lain apapun kita lakukan untuk meningkatkan lifting. Memang ini pekerjaan berat, ini pekerjaan jangka panjang, tapi harus kita lakukan. Negara kita kalau kita mau kuat, maka kita harus mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya alam kita dalam mengisi kebutuhan nasional kita. Saat ini harga minyak dunia kembali turun di kisaran $65 Amerika per barel pasca pengumuman gencatan senjata. Sementara lifting minyak mentah Indonesia tahun ini ditargetkan 605.000 barel per hari. Nah pemirsa, meskipun sudah gencatan senjata, apakah konflik mungkin saja akan terjadi kembali? Saya akan coba langsung ke Pak Wija. Pak Wija, kalau Anda bisa menganalisis bagaimana kemudian perang yang terjadi antara Iran dan juga Israel, apakah mungkin akan terjadi konflik kembali? Tentunya kita berharap tidak akan muncul lagi ya, itu harapan kita. Tapi potensi muncul sangat mungkin, karena kita melihat gaya Trump itu kan selalu berubah-ubah ya, apakah itu terkait tarif, terkait berbagai hal, perang Ukraina, nah sekarang terkait perang Iran-Israel. Kita lihat dalam 2 minggu terakhir, statementnya kan berubah-ubah. Jadi potensi memanas lagi masih ada, tapi possibility-nya rendah. Saya melihat gencatan senjata ini adalah situasi yang menguntungkan semua pihak dan kemungkinan besar akan bertahan lama. Tetapi kita juga harus ingat, kita punya PR besar yang tidak tersentuh, yaitu trade war. Jadi bukan berarti ketika perang Iran-Israel ini mereda, dunia tidak punya masalah, kita punya tumpukan masalah. Dan saya yakin dalam waktu dekat Trump akan mulai mengeluarkan statement-statement lagi tentang trade war, apalagi janji 90 hari
masa penundaan tarif itu kan berakhir 9 Juli. Jadi dunia ini akan berpindah dari satu krisis ke krisis dan ini menarik untuk disimak. Yang jelas Mbak Celia, perang ini hadir di saat yang sangat tidak tepat bagi Indonesia. Oke. Kita sedang mengalami masalah domestik, penurunan daya beli. Kemudian ditumpuk lagi dengan permasalahan trade war yang diakibatkan oleh kebijakan Trump. Belum tuntas muncul war yang sesungguhnya. Jadi ketika tumpukan paling tinggi perang Israel kemudian Iran itu mereda, ini blessing bagi kita. Sehingga kita bisa fokus kepada dua permasalahan yang kita hadapi, yang lain. Yang sebenarnya juga memerlukan respon yang sangat urgent. Berarti artinya maksud Anda adalah ketegangan global ini akan terus berlangsung begitu? Saya melihat ada beberapa lapis permasalahan. Dan selama Presiden Trump masih mempertahankan style selama seperti yang dia sudah tunjukkan dalam beberapa bulan ini, dunia tidak akan pernah tenang. Nanti muncul isu apa lagi? Muncul isu apa lagi? Dan saya rasa yang paling penting bagi negara seperti Indonesia adalah be prepare. Untuk memperbaiki diri, memperkuat diri. Be prepare. Pak Satya, nah kalau misalnya Anda bisa lihat saat ini Pak, yang jadi perhatian kita juga adalah ancaman dari Iran untuk menutup Selat Hormuz. Ini apa yang terjadi jika Selat Hormuz itu ditutup? Dan apakah Den memang sudah memprediksikan, memproyeksikan apa yang mungkin akan dilakukan, simulasinya? Seperti apa nih Pak? Jadi begini, pada waktu saya di Dewan Energi Nasional kita pernah melakukan stress test. Ya, jadi kalau kita melihat ini kan kategori namanya krisis dan darurat energi. Jadi kalau krisis itu lebih banyak kepada supply, jadi tidak terpenuhinya supply. Tapi kalau darurat itu apabila ada infrastruktur yang terganggu. Nah, kita melihat ini dalam konteks keresdaren, ya, di dalam skala nasional. Nah, Selat Hormuz menjadi salah satu infrastruktur yang kita amatin betul kalau sampai terjadi, karena load daripada impor kita itu sekitar 250.000 barel tuh lewat ke Selat Hormuz. Ya kita punya juga yang di Afrika, kita juga Afrika tuh ada di Angola, ada di Nigeria dan juga ada di US. Nah, sebagian kecil ya. Maka kenapa kita lihat begitu mereka sudah mulai mengotak-atik Selat Hormuz, kita lihat possibility-nya. Di sana itu ada West East Pipeline. Jadi di sana ada dari Abqaiq sampai ke mana, ke Yanbu kalau salah ya, itu yang menuju ke Red Sea. Itu pipa yang kapasitasnya sekitar 5 juta barel per hari. Nah sementara kita sekitar 250.000. Itu kita berebut dengan India, China, dan even US. Karena mereka semua lewat Hormuz semua. Hormuz itu kapasitasnya sekitar 20 sampai 21 juta barel per day. Masih di bawah daripada Selat Malaka. Ya tapi tetap aja tinggi. Sehingga apabila kita nggak kebagian untuk pipa itu juga menjadi salah satu konsideran. Yang kedua itu infrastruktur di Irak ya. Irak Utara itu mulai Kirkuk ke Yehan itu juga ada satu pipeline. Di luar daripada dua infrastruktur yang ada, hanya ada port yang ada di bawah, di UAE itu di bawah, yaitu yang menjadi andalan kalau memang Hormuz itu ditutup. Tetapi kan ini berebut, ya karena kebutuhan daripada pipa yang mengalir di sana otomatis berebut dengan infrastruktur yang ada. Nah, maka kenapa di dalam stress test itu juga kita lihat apabila kita mengalihkan impor ke tempat yang lain. Tapi mesti diingat importasi daripada crude itu tergantung daripada kapasitas kilang dan juga jenis daripada crude di kilang. Jadi misalkan Balongan, Cilacap dan lain sebagainya, mereka mempunyai beberapa spesifikasi yang dipenuhi di dalam negara-negara yang bergantung pada Hormuz, yang Irak, ya Oman, lantas UAE dan juga Arab. Itu mereka punya porsi sendiri di kilang mana mereka akan dikilangkan. Maka mengalihkan dari tempat yang Middle East ini ke tempat lain juga bukan merupakan hal yang mudah. Ya, maka kita harus melihat dari aspek spesifikasi. Ini kalau kita berbicara crude ya. Tapi kalau kita berbicara BBM jadi beda lagi masalahnya. Karena kita sudah otomatis mengimpor sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan dan itu final product. Jadi kita nggak membutuhkan lagi processing plant. Tapi kalau crude kan kita membutuhkan processing plant yang ada di Indonesia. Nah, hal-hal yang demikian itu Indonesia dalam hal ini sudah melakukan beberapa kali kajian dan kemungkinan-kemungkinannya. Memang kemungkinan yang terburuk kalau crude-nya susah ya pemenuhannya adalah BBM jadi. Karena kita pengen memberikan ketahanan daripada nasional kita kan. Jadi kayak Pertamax berapa hari
Pertalite berapa hari kan yang sudah terrekod di Pertamina itu kan bisa sampai 19 hari, ada yang 20 hari, 30 hari tergantung daripada jenis daripada BBM-nya itu sendiri. Nah, ini yang masuk di dalam senario-senario tersebut. Memang kita harus akuin ya bahwasanya masalah Hormuz ini menjadi salah satu faktor kenaikan daripada harga minyak dunia. Ya, tetapi mesti diingat bahwa harga minyak dunia itu tidak hanya ditentukan oleh yang fundamental itu supply demand, tetapi geopolitik tension ya mulai dari Ukraine dengan Rusia, terus sekarang ini ditambah lagi nanti kalau ada ketegangan kayak kemarin misalkan US dengan China itu juga bisa mendrive ini. Tapi ada faktor-faktor lain, misalkan faktor keuangan ya. Keuangan itu kebijakan daripada the Fed misalkan. Kalau dia menaikkan suku bunga, otomatis harga komoditas akan naik. Belum lagi permainan hedge fund. Ya, itu juga menjadi faktor yang ini. Nah, faktor yang lain di luar daripada itu semua misalkan teknologi ya. Kalau misalkan sekarang ada teknologi fracking misalkan di US itu meningkat juga bisa juga mendrive daripada harga minyak. Jadi kita lihat banyak sekali faktor yang mempengaruhi kenaikan daripada harga BBM. Itu termasuk komponen-komponen yang harus dimasukkan di dalam stress test tersebut gitu. Supaya kita paham nanti kemungkinannya bagaimana kalau misalkan harga komoditas dalam hal ini BBM itu naik dan sampai sejauh mana kemampuan daripada negara untuk mengcover apabila subsidinya menjadi besar. Kemampuan negara bagaimana nih Pak Satya? Jadi begini, kalau nanti saya pikir Mbak Putri pasti akan ngomong, karena di situ menyangkut masalah undang-undang APBN. Ya. Di dalam undang-undang APBN itu kan selalu bahwasannya subsidi itu di-refer pada kemampuan keuangan negara. Ya, dan tentunya kalau kita menaikkan harga BBM itu konsekuensi logisnya kan daya beli. Jadi inflasi dan sebagainya itu masuk di dalam yang ada di dalam undang-undang APBN kita. Nah, sampai sejauh mana nanti defisit anggaran itu kan ada patokannya segala itu nanti pasti Komisi 11 lah yang bisa mendetailkan. Tetapi menurut saya yang ini bukan sesuatu yang hanya kita pandang sebelah mata. Ya, tadi disampaikan bahwasanya apakah ini akan berapa lama, apakah ini perang ini permainan daripada US. Kalau saya lebih melihat dari apapun ya senario dunia. Tetapi kita sebagai negara yang harus handal di dalam ketahanan energi nasional kita harus mempersiapkan segala macam aspek. Apakah itu cuma hanya sekitar 2 minggu ataupun berapa? Menurut saya ini good lesson learned. Jadi kita jangan sampai situasi yang seperti ini kita sikapi dengan nanti kan akan balik gitu. Menurut saya tidak. Menurut saya ini sesuatu yang justru kita antisipasi ke depan untuk ketahanan energi kita. Pak Prabowo kan mengatakan di dalam Asta Cita kita bahwa kita ada swasembada energi. Beliau mencoba betul bahwa biomass ya dalam hal ini semua yang berdasarkan daripada non fosil itu digalakkan. Kalau bisa sampai ke B100 walaupun itu cukup challenging karena teknologi masih not permitted yet at the moment ya kalau kita mau berbicara B100. Tapi tujuan itu saya bisa mengerti gitu. Bagaimana kita menguasai agriculture yang bisa kita arahkan kepada energi. Konteksnya adalah untuk kemandirian. Kita belum mandiri karena kalau kita berbicara minyak bumi jelas kita impor, kita berbicara LPG kita masih impor. Gas masih lumayan. Gas kita boleh dikata kita overflow, buktinya kan kita juga ekspor. Jadi kalau begitu kita satisfy domestic demand baru kita ekspor. Jadi dalam hal ini kita lihat semua aspek langkah, gitu ya? Semua aspek itu. Memang kalau kita tidak tergantung dengan BBM ya, itu akan jauh lebih aman. Dari dulu waktu saya di DPR saya mengatakan BBM itu adalah bahan bakar mahal. Singkatnya seperti itu. Jadi kita mesti avoid sebenarnya. Cuman yang mencintai BBM juga masih banyak. Artinya pemerintah harus mengambil ini sebagai langkah serius. Langkah apa yang kemudian dipersiapkan oleh pemerintah? Ditahan dulu. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda di Indonesia Business Forum pemirsa. Anda kembali di Indonesia Business Forum pemirsa. Sebelum saya ke Mas Fitra, ini tampaknya sudah siap-siap. Saya ke Mbak Putri dulu. Mbak Putri, ini kalau dari Komisi 11 seperti apa melihat ya? Karena kalau kita lihat memang prediksinya kemarin saja tuh sampai hampir 80 US dollar per barel. Seberapa banyak yang bisa kita tolerir kalau dari APBN? Ya, sebenarnya kan kalau kita lihat laporannya Bu Sri Mulyani kemarin ya untuk realisasi APBN tahun ini triwulan 1 2025, kita melihat angka-angka yang
Walaupun memang ada yang tidak sesuai dengan target, tapi tidak terlalu jauh. Jadi kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi masih 4,8, sementara kan target APBN 5,2%. Terus kita lihat inflasi, walaupun tadi Pak Wija sudah menyampaikan memang ada penurunan daya beli, tapi kalau kita lihat kemarin angkanya sekitar 1,6 di bawah target 2,5. Jadi itu masih relatif baik gitu. Terus kalau kita lihat untuk nilai tukar juga walaupun memang sedikit di atas target 16.000, sekarang kan 16.400 waktu laporan Ibu Sri Mulyani, tapi itu juga masih memenuhi angka. Begitupun dengan harga minyak pada saat itu $70 Amerika dari target 82 per barel kan. Nah jadi sebenarnya kalau kita lihat dari realisasi kemarin dalam hal dampak dari perang dagang yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wija itu kita relatif masih bisa menjaga dengan seluruh paket kebijakan yang sudah disampaikan oleh pemerintah mulai dari awal tahun. Kita lihat kemarin pemerintah juga mengumumkan paket stimulus yang jumlahnya juga lumayan besar 24 triliun. Untuk triwulan 2 dan ini kan memang digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita untuk tetap bisa stabil di level 5%. Jadi kalau kita lihat paketnya kan isinya kan untuk bantalan sosial, diskon untuk iuran BPJS dan lain-lainnya. Itu kan sebenarnya sesuatu hal yang sudah dipersiapkan juga oleh pemerintah dan itu diumumkan sebelum adanya perang antara Iran dan Israel yang kita lihat 2 minggu kemarin. Yang membuat deg-degan kita semua yang ada di ruangan ini sebenarnya. Jadi kalau dilihat dari angka-angka tersebut, kita di DPR masih optimis bahwa memang APBN kita masih kuat, subsidi energi yang sudah disiapkan 203,4 triliun itu masih bisa menutupi yang menjadi kebutuhan dari masyarakat kita pada hari ini. Tapi tentu kita masih akan terus mengantisipasi dan melihat perubahan-perubahan yang akan terus terjadi sambil kita juga membahas APBN untuk tahun 2026. Jadi mungkin ini sedikit informasi juga untuk teman-teman. Kita di DPR kemarin baru membuka masa sidang dan masa sidang ini akan diisi dengan pembahasan asumsi makro untuk APBN tahun anggaran 2026 yang itu akan dilakukan di Komisi 11, komisi saya dan juga Komisi 12 untuk energi yang nanti akan dibawa ke badan anggaran dan di situ nanti akan dibahas bersama dengan pemerintah. Pada tanggal 20 Mei kemarin pemerintah sudah menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal dan sudah ditanggapi oleh perwakilan dari fraksi dan pada masa sidang ini kita akan mendengar tanggapan dari Kementerian Keuangan. Jadi tentu ini menjadi sesuatu yang sangat kita tunggu-tunggu juga di DPR sebenarnya antisipasi apa yang berikutnya akan dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini tentu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan untuk sektor keuangannya dan juga lembaga penjamin simpanan untuk menjamin simpanannya masyarakat dan tentu sektor keuangan kita tetap terjaga. Kira-kira nanti di 2026 apakah proyeksinya mungkin akan ditambah karena melihat ketegangan global ini kita tidak bisa prediksi. Setiap hari bisa berubah. Kira-kira bagaimana nanti? Ya. Sebenarnya tiap kita membahas asumsi makro kan kita selalu memberikan range di mana itu benar-benar dibuat untuk mengantisipasi seluruh perubahan. Kita melihat dari periode yang lalu kita dihadapkan dengan COVID, dampak ekonominya dan tentu ketidakpastian yang bertahan 5 tahun selama masa periode pemerintahan Pak Jokowi yang periode kedua kemarin. Jadi untuk mengantisipasi ini tentu hal ini juga akan dilakukan dalam pembahasan asumsi makro dan juga APBN sehingga nanti untuk hal-hal yang berkaitan langsung dengan masyarakat, bantalan sosial itu pasti akan difokuskan. Paling penting juga tentu subsidi energi yang nanti akan dijaga supaya masih sesuai dengan perkembangan. Nauzubillah kalau jangan sampai tapi ada perkembangan dalam hal tadi Selat Hormuz dan juga konflik di Timur Tengah. Artinya kalau misalnya ada ketegangan kembali kita sudah siap begitu ya Mbak Putri ya. Saya ke Mas Fitra bagaimana kemudian langkahnya dari pemerintah? Kalau tadi sempat disampaikan sudah dilakukan stimulus. Adakah langkah lain untuk mengantisipasi ketegangan global ini? Oke, pertama mungkin kita melihat dulu dari Asta Cita yang poin nomor 2. Bagaimana itu sudah disebutkan, ketahanan ekonomi, ketahanan energi, ketahanan pangan dan seterusnya. Maka itu adalah bagian dari kapasitas produktif kita dalam memaknai apa yang selalu disampaikan Pak Presiden, si vis pacem para belum. Kalau mau damai harus siap perang. Kalau mau
damai harus siap dengan kemungkinan yang terburuk. Maka APBN berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara 17 tahun 2003 itu selalu didesain sebagai shock absorber untuk melakukan mitigasi peristiwa-peristiwa yang negatif. Nah, oleh karenanya kalau kita balik lagi dari kapasitas produktif, apa yang sudah kita lakukan? Di kuartal pertama tahun ini, pertumbuhan dari sektor pertanian 10,53%. Dan kalau kita lihat jumlah atau kapasitas yang ada di Bulog sekarang 4 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Itu merupakan bagian dari food sufficiency untuk menjaga supaya harga-harga atas segala kemungkinan dan gejolak itu masih tetap terjaga. Salah satu yang tadi disampaikan oleh Mbak Putri juga, bahwa sekarang kita sudah melihat inflasi terjaga di level 1,6%. Ya betul, nanti menurut sebagian ekonom juga ada kontribusi dari pelemahan demand, tapi di sisi yang lain kalau kita lihat Januari, Februari, Maret, harvest time itu merupakan salah satu ya peristiwa produktif ya dalam beberapa tahun terakhir. Sehingga kita bisa menjaga dari sisi kapasitas produktif. Yang kedua, bagaimana kalau ada kemungkinan terburuk? Penutupan Selat Hormuz. Selat Hormuz itu tadi sebagaimana yang disampaikan Pak Satya, ada 18 sampai 21 juta barrel per day lalu lalang di situ. Kalau itu ditutup yang setara dengan 20% konsumsi minyak dunia, itu bisa dari sisi simulasinya bisa mengkerek harga minyak dunia antara 100 sampai 110 US dollar per barrel. Nah, dari setiap peristiwa kenaikan harga minyak dunia, kalau kita bicara kemungkinan terburuk, asumsi makro kita 82. Di atas 82 kalau naik setiap 1 US dollar, sebenarnya ada dua kemungkinan. Revenue-nya bertambah, belanjanya juga bertambah. Tapi kalau kita net off, dari setiap $1 kenaikan dari harga minyak dunia di atas 82, itu bisa menghadirkan tekanan fiskal antara 2 sampai 3 triliun. Ambillah kita pakai batas yang teratas, 3 triliun. 3 triliun rupiah. Artinya kalau misalnya sampai 100 US dollar per barrel, kita harus tambah 54 triliun. Kalau sampai 110 artinya kita harus tambah 84 triliun. Nah pertanyaannya, apakah APBN kita bisa untuk menambal semua itu? Mbak Celia harus ingat, di tahun ini, awal tahun, ada Inpres 1 2025 tentang efisiensi penggunaan anggaran. Efisiensi itu artinya mengalokasikan anggaran untuk sektor yang sebelumnya tidak produktif menjadi sektor yang produktif, memiliki angka pengganda ekonomi yang tinggi. Sebagai contoh juga kalau kita ingat bagaimana Pak Presiden bersama Bu Sri Mulyani di awal tahun itu mencek sampai satuan 9 dan dicek salah satu contohnya masa ada ATK 44 triliun. Nah ini kemudian dialihkan misalnya untuk dana stimulus yang dihadirkan di kuartal kedua ini juga ingin memanfaatkan disposable income dan juga liburan sekolah itu 24,4 triliun untuk bantuan subsidi upah itu ada 10,73 triliun untuk bansos itu 11,9 triliun all in all 24,4 triliun itu sebagai langkah mitigasi terhadap tarif Trump. Nah tapi ini bisa dijadikan sebagai presiden bahwa APBN juga bisa didesain ada add-onnya on top dari apa yang sudah direncanakan sebelumnya 3.621 triliun rencana belanja hari ini belum ada yang berkurang, belum ada yang bertambah, masih segitu, masih ada potensi alokasi anggaran, masih ada cadangan fiskal yang cukup sehat untuk bisa menambal segala kemungkinan tersebut. Artinya kalau misalnya naik, kita siap? Siap. Dan, dari segi fiskal? Tapi tentunya harus ada intervensi-intervensi yang lain, tidak hanya intervensi fiskal. Kalau Mbak Celia ingat tahun 2022, sewaktu itu di bulan Agustus Pak Jokowi itu menghimbau untuk menanam cabai. Di bulan Septembernya ada peristiwa penyesuaian harga BBM. Dan kita lihat di bulan Oktobernya ada deflasi cabai karena cabai itu 3 bulan masa panennya, 2 sampai 3 bulan. Deflasi cabai. Dan kita lihat juga inflasi pada tahun itu less than 6%. Waktu itu saya melihat ekonom-ekonom, wah ini bisa hiperinflasi, oh ini bisa double digit inflation. Tapi yang terjadi less than 6%. Apa makna dan hikmahnya dari peristiwa itu? Bahwa kalau kita bisa melakukan intervensi ke sektor yang produksi, itu bisa mengendalikan harga ya, tanpa kemudian harus ada intervensi fiskal yang terlalu signifikan. Sehingga dari supply side-nya kita perkuat tadi ketahanan energi, ketahanan pangan, ekonomi kreatif. Dari sisi fiskalnya kita juga bisa intervensi begitu. Jadi ada dual intervention. Oke, Pak Wija, kalau tadi disampaikan ketahanan pangan dan energi, kira-kira kalau dari dua ini apakah cukup kuat untuk menghadapi tekanan global
perang antara Iran dan Israel? Kalau asumsinya ceasefire ini bertahan, kita masih cukup kuat. Tetapi kalau kita tadi seperti disampaikan oleh Pak Satya harus mengantisipasi kemungkinan terburuk, kita harus bersiap melakukan beberapa hal yang strategik dan drastis. Misalnya terkait ketahanan energi. Kita semua tahu cadangan BBM kita itu hanya 22 hari. Bayangkan Jepang itu 1 tahun, Korea Selatan hampir 1 tahun. Artinya negara-negara itu mengantisipasi ketika ada permasalahan supply. Dan kita 22 hari ini sangat berisiko. Apapun itu kita harus meningkatkan cadangan. Kemudian yang kedua, ini kalau kita berbicara energi khususnya minyak bumi kan ada 2 isu. Yang pertama adalah supply-nya. Kemudian yang kedua harganya. Kita harus mengamankan supply. Diversifikasi negara produsen minyak yang menjadi supplier kita. Sehingga ketika ada permasalahan di satu kawasan kita relatif aman. Yang kedua terkait dengan harga. Bagaimana fiskal kita bisa mengantisipasi. Tadi Mbak Putri sudah menjelaskan dan saya setuju dengan penjelasan tersebut. Nah yang tidak kalah penting, selama ini kita menganggap transisi energi itu bukan sesuatu yang nomor 1. Sekarang harus menjadi sesuatu yang prioritas. Karena mau tidak mau, solusi untuk energy sovereignty kita adalah transisi energi. Saya melihat transisi energi ini selama ini dipandang sebagai isu lingkungan. Sehingga kita kurang serius. Karena masyarakat kita kan tidak terbiasa menganggap lingkungan sebagai isu serius. Nah sekarang kita dibuka mata hati kita, pikiran kita bahwa ini isu sovereignty. Bahwa ini isu pertumbuhan ekonomi, bahwa ini isu penciptaan lapangan kerja. Jadi yang saya harapkan dan saya usulkan mulai detik ini, transisi energi harus menjadi top priority. Karena kita punya resource yang luar biasa. Bagaimana caranya? Menurut saya, semua itu tergantung political will, tergantung arah kebijakan pemerintah. Mau tidak mau, selama ini green energy itu lebih sebagai narasi. Aksinya masih belum antusias ke sana. Kita masih terlalu jatuh cinta kepada fossil fuel. Jadi ini narasi, kebijakan, aksi harus sejalan terkait dengan transisi energi. Oke, baik. Kalau mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Menteri SDM bahwa kita harus lifting minyak, memperkuat domestik, kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Anda kembali di Indonesia Business Forum, saya langsung ke Pak Satya. Pak Satya, ini menarik kalau tadi disampaikan oleh Pak Wija, transisi energi perlu dilakukan. Tetapi kalau kita mengutip dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri SDM, kita harus lifting minyak. Ini kan 2 hal yang berbeda nih Pak. Kira-kira bagaimana nih tanggapan Anda? Tidak berbeda sih sebetulnya. Jadi begini, kebijakan energi nasional kita yang baru Pak, yang baru aja sudah disahkan oleh DPR ya, dengan Komisi 12 waktu itu betul-betul merupakan peta transisi energi kita. Jadi kalau kita melihat energi demand di tahun 2060, karena kan kita pengen net zero di tahun 2060. Ya. Jadi memang tidak bisa kita pisahkan antara energi dengan lingkungan Pak. Dan bagaimana komitmen kita di dalam perjanjian Paris, karena kita dengan UNFCCC itu kan kita selalu lapor. Setiap kali COP, saya paling rajin hadir di COP lah. Sampai COP yang terakhir di Azerbaijan saya datang dengan Pak Hasim waktu itu. Nah, jadi kita di situ kita tunjukkan, kita biar serius ya, bahwasanya kita pengen tidak meninggalkan fosil, tetapi kita akan secara gradual akan menuju ke energi lebih bersih. Karena demand energi kita di tahun 2060 itu gede. Jadi kalau kita kuras semuanya yang kita miliki, itu masih kurang. Maka kenapa nuklir masuk di tahun 2060 dalam kapasitas yang gede, sekitar 30 sampai 35 gigawatt. Nah, kita mulai di tahun 2032, itu semua adalah kebijakan energi nasional dan sudah diterbitkan sekarang RUPTL yang melalui persetujuan dari Menteri SDM ya. Di RUPTL kan kita di tahun 2032 itu sekitar 250 megawatt nuklir harus on stream. Jadi menurut saya we are on the right track Pak. Memang jujur ya bahwasanya kita masih belum konsisten untuk menerapkan green ecosystem. Ya, karena
yang sudah disahkan carbon tax di tahun 2021 sampai sekarang tidak terimplementasikan. Ya di dalam rapat DEN yang waktu itu ada Bu Sri Mulyani saya sampaikan bahwasanya ini kenapa, dia bilang wah ini Pak nanti akan discourage banyak sekali investasi yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jadi kita masih belum on gitu ya. Jadi semua externalities faktor daripada coal fire plant juga tidak dihitung. Maka tidak bisa par Pak. Jadi kalau kita kita bandingkan antara energi fosil dengan non fosil hari ini masih tidak fair. Nah ini sebetulnya sedikit banyak mendiscourage perkembangan daripada renewables ke depan. Apa yang kita lakukan? Saya berkali-kali di dalam waktu saya menjadi pembicara di forum-forum internasional bahwa Indonesia di dalam bertransisi itu we decarbonize the fossil. Jadi kita tetap menggunakan fosil ya, tetapi we decarbonize. Maka muncul adanya carbon capture utilization storage. Itu cara kita mengurangi emisi karbon di energi fosil. Sambil nanti kita lihat pada gilirannya, maka transition kita itu ke gas Pak. Jadi kita dari minyak bumi menuju gas which is still fossil, tapi kan lower emission, sampai nanti kita takes off. Kalau baterainya sudah commercially viable, yang betul-betul murah, ya terus nanti sistem intermittency daripada renewables juga bisa diatasi, kita akan berpindah dengan ini. Tetapi the world has to be consistent. Jadi kita juga harus melihat konsistensi dunia. Jadi kalau kita melihat produksi batu bara kita hari ini masih dimakan juga tuh sama negara-negara maju. Berarti kan ini dunia kemana ini ya? Kan harusnya kalau dia konsisten kan dia ngurangin betul kebutuhan batu baranya. Cina menjadi importer terbesar daripada batu bara kita, ya Jepang juga, ya berarti kan mereka juga masih menggunakan fosil. Balik lagi, jatuhnya apa? Jatuhnya adalah ketahanan energi di masing-masing negara. Ya, kita kan juga nggak mau kita pura-pura ataupun kita ibaratnya latah untuk bilang, oh kita akan ke renewables hari ini besok misalkan ya. Tetapi in reality itu mengorbankan daripada ketahanan energi kita. Maka kenapa kampanye kita, we are committed to reduce the emissions. Ya, by 2030 kita harus bisa mengurangi sampai 400 juta ton. Itu komitmen kita di dalam UNFCCC. Itu kita penuhi aja, tetapi bukan berarti phasing out fossil. We still use fossil, but we decarbonize fossil. Itu strategi kita ke depan. Jadi saya menjawab bahwa kebijakan energi kita, energi nasional kita untuk transisi energi sudah in place Pak. Tinggal kita bagaimana mengimplementasikan dan konsistensi daripada semua pihak untuk memenuhi itu agar kita bisa di 2060 itu bisa net zero. Jadi ada kaitannya. Net zero itu adalah berapa karbon yang kita expose itu juga bisa diabsorb. Sehingga membutuhkan lahan kan. Nah itu sudah komitmen dengan Kementerian Lingkungan Hidup waktu itu bahwa yang bisa diserap oleh lahan yang nanti disediakan itu sekitar 129 juta ton by 2060 Pak. Ini target kita ya. Ini target kita sesuai dengan on track begitu ya kata Pak Satya. Tapi Pak Satya yang mau kita bahas juga adalah pertemuan Prabowo dengan Rusia, dengan Putin. Ini adalah terkait dengan nuklir. Apakah ini adalah sebuah bisa dikatakan hal yang bagus begitu untuk Indonesia atau bagaimana? Kalau menurut saya memang ini ada satu dinamika perubahan politik ya. Karena kita masuk BRICS ya. Kita not even observer, we are member of BRICS. Sekarang ini memang BRICS ini berbeda dengan dengan G20, G7 kayak begitu ya. Karena komitmennya masih loose ya dari BRICS. Jadi BRICS itu untuk anggotanya yang punya inisiatif ya mereka bisa buy-in. Ya tergantung nanti penerjemahan daripada BRICS ini di dalam kerjasama ekonomi kita ke depan. Kita masih menunggu dari Kementerian Luar Negeri dan otomatis Bapak Presiden nanti bagaimana implementasinya di dalam men-strengthen relationship di dalam ekonomi. Nah kalau mengenai yang Bapak Presiden juga saya ikut mendengar dan beberapa pers juga kita lihat ya bahwasannya beliau juga membicarakan salah satunya dengan nuklir misalkan. Nah itu menurut saya bagus, kita punya multiple sources akan bagus. Karena di dalam kebijakan energi nasional kita yang kita tandaskan di situ bahwa has to be proven technology. Jadi kita nggak mau dijadikan tempat yang untuk trial and error. Apalagi untuk energi yang boleh dikata agak berisiko ya. Maka kita pengen yang betul-betul proven. Kita lihat Cina dia menawarkan, Korea dia menawarkan karena teknologinya dipakai oleh UAE.
US ya itu ada NuScale dan sebagainya, ada Westinghouse. Nah itu mereka juga menawarkan teknologi. Rusia udah jelas itu karena friend of us for long time ago. Dia itu Rosatom itu udah dari zaman Bung Karno lah. Kira-kira begitu. Saya juga pernah visit ke mana Rosatom office di Moskow. Jadi kita lihat bahwa mereka itu mau bahkan keen untuk membantu. Menurut saya kalau Indonesia sudah memutuskan karena sudah masuk dalam camp kita, berarti kan keputusan nasional bahwa kita akan menggunakan nuklir sudah unavoidable. Itu pasti harus kita jalankan ya campnya itu. Tinggal bagaimana sekarang kita mengeksekut. Gitu. Kita pengen lihat karena komplikasi daripada hubungan dengan Rusia ini juga ada dinamikanya dengan kita dengan US. Iya. Ya, tinggal bagaimana kita mengconnect ya itu Bu Sri Mulyani mudah-mudahan kalau diundang di sini bisa jawab. Oke, harapannya ini bisa terrealisasi. Saya ke Mas Fitra. Mas Fitra, ini kan salah satu yang dikhawatirkan oleh Indonesia adalah kemungkinan terjadi inflasi. Gimana dari pemerintah melihat atau menyikapi hal ini? Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi Mbak Celia, bahwa perkembangan inflasi year on year terakhir 1,6%. Oke. Target makro di tahun ini ya antara 2,5 sampai 2,6%. So masih within range. Apalagi jika kita juga melihat dan mencermati harga minyak dunia terkini itu sudah turun. Ya sudah harga Brent sudah $67 per barrel dari sebelumnya posisinya yang tadi sempat disebutkan $80 per barrel. Dan bahkan sebelum Trump mengumumkan ceasefire, market sudah memprice in dengan salah satu indikatornya adalah harga minyak dunia untuk 6 bulan ke depan itu sudah kembali lagi ke $60 per barrel. Jadi dari sisi market indikasi-indikasinya sudah mencerminkan bahwa kecenderungan setidaknya sampai 3 bulan ke depan ini masih lebih jinak. Tetapi tentunya kita tidak bisa bahagia dengan kondisi-kondisi terkini. Kita juga harus melihat segala kemungkinan-kemungkinan terburuk. Dan itu masih merupakan bagian atau rencana mitigasi kami di pemerintah. Bagaimana APBN selalu tersedia untuk kemudian melakukan mitigasi-mitigasi tersebut. Dan saya rasa dari sisi perkembangan inflasi, tadi yang juga ingin dilakukan oleh pemerintah, sekali lagi tidak hanya di isunya di hilir, melakukan intervensi fiskal, tetapi juga bagaimana meningkatkan kapasitas produktif dari salah satunya sektor pertanian. Itu adalah sektor yang menurut kami juga merupakan salah satu bukti endurance kita atau salah satu indikator endurance kita dalam menghadapi peristiwa-peristiwa gejolak global gitu. Pertumbuhan global kan akan melemah. Kita juga target kita artinya bisa saja tidak sesuai target begitu pertumbuhan ekonomi kita. Bagaimana pemerintah melihat ini? Pemerintah sebagai anchor optimism tentunya selalu optimis. Kami melihat bahwa target minimal 5% itu masih bisa dicapai. Karena 5% itu adalah kalau kita balik lagi ke angka 10 tahun terakhir, on average, excluding pandemic times, masa pandemi itu dikeluarkan, itu rata-rata 5,07%. Artinya untuk kembali ke 5% sebenarnya tidak sulit. Tapi bagaimana menggesanya di atas 5%, itu adalah target kami. Kami tetap melihat bahwa target 8% ini memang harus dicapai, karena itu adalah tujuan kita untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah. Kalau tidak diusahakan dengan keras, maka yang terjadi adalah kita menjadi tua sebelum kaya. Nah, makanya balik lagi bahwa tahun ini pemerintah punya target makro 5,2% dan kita mengusahakan dengan segala upaya untuk mencapai target makro tersebut. Oke, baik. Mbak Putri, dari segi fiskal dan juga moneter antisipasi apa kemudian yang akan didorong dari DPR sendiri? Ya. Yang pertama mungkin ini juga melihat tadi data-data yang sudah saya sampaikan. Jadi kalau di Undang-Undang APBN kita itu setiap tahunnya selalu ada pasal 42 ayat 1 dan 2 itu yang menyebutkan bahwa kalau misalnya pertumbuhan ekonominya perbedaannya misalnya di bawah 10% atau deviasi dari asumsi makro yang lain itu minimal 10%, itu kita tidak usah membuat misalnya APBN perubahan seperti yang sering dipertanyakan oleh orang untuk mengantisipasi perubahan-perubahan ini dan bagaimana dampaknya terhadap kebijakan fiskal kita. Jadi kalau kita di DPR sendiri melihatnya untuk sekarang ini memang kebutuhan untuk perubahan pada APBN itu belum dibutuhkan dan tentu kita sambil melihat juga kondisi yang terjadi nanti di Timur Tengah dan juga perkembangan lainnya. Itu mungkin satu. Terus yang kedua, kalau dari sisi moneter, kita kan sampai sekarang masih terus mendorong
BI dan juga Kementerian Keuangan untuk bisa berdiskusi, duduk bersama untuk segera menyelesaikan masalah terkait dengan crowding out di pasar keuangan kita. Karena ini sudah menjadi keluhan juga sebenarnya teman-teman di industri keuangan. Saya yakin Pak Wija juga sering mendengar, Mas Fitra juga sebagai ekonom juga sering mendengar bahwa dengan adanya SBN, BI punya SRBI, kita juga punya banyak saham yang digandrungi oleh masyarakat, akhirnya terjadi kondisi crowding out gitu, likuiditas, permasalahan likuiditas. Dan ini kan sebenarnya perlu ada titik temu bagaimana kita bisa memastikan bahwa masalah crowding out ini nanti tidak akan berdampak negatif terhadap kondisi likuiditas di pasar keuangan kita, dan yang paling penting adalah kucuran modal dari perbankan ke sektor real. Karena kalau misalnya uang itu tidak mengalir dalam bentuk kredit ke sektor real, yang ada usaha produktif yang sudah didorong oleh pemerintah itu tidak akan berjalan. Perbankan akan lebih memilih untuk mengambil SBN atau SRBI untuk mendapatkan uang. Duduk manis sudah dapat lumayan 6%, 7% kan. Itu lebih baik daripada mengambil kredit misalnya yang ada risikonya. Jadi ini sebenarnya hal yang sudah kita bicarakan dari pasca pandemi COVID. Ini fenomena yang mungkin kalau teman-teman juga berdiskusi dengan industri sektor keuangan yang sama-sama membuat kita ingin mencari solusi, dan sepertinya saat ini, saat dimana kondisinya makin tidak menentu dalam hal domestik dan juga internasional, kita sama-sama dihadapi oleh masalah. Disinilah kita harus benar-benar melihat bagaimana kita keluar dari masalah crowding out ini. Jadi itu mungkin nanti akan dibahas juga di Komisi 11 bersama dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia juga pada saat kita membahas camp PPKF dan asumsi makronya. Dan yang terakhir, kalau tadi Pak Wija berbicara soal transisi energi, tadi Pak Satya sudah menyampaikan carbon tax kita masih belum bisa berjalan, belum bisa terimplementasi karena memang mencari titik temu antara industri dan juga dengan kebutuhan kita untuk transisi energi itu masih sangat sulit. Kedua, kita juga di undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan dan juga PPSK, pengembangan penguatan sektor keuangan, kita di situ memberikan landasan untuk carbon trading atau perdagangan karbon yang sebenarnya juga untuk mendorong transisi energi. Tapi lagi-lagi kemarin OJK menyampaikan pada kita bahwa hasil dari carbon trading ini masih sangat minimal dan sangat jauh dari ekspektasi kita. Jadi berbagai hal memang sudah kita siapkan landasan hukumnya, tapi untuk pelaksanaan yang di lapangan itu memang sangat sulit, dan untuk menemukan titik temu itu masih sangat sulit. Dan yang paling terakhir yang selalu menjadi keluhan dari teman-teman industri perbankan juga untuk pendanaan kredit berbasis hijau, sebenarnya mereka juga sudah mendorong. Tapi kadang-kadang untuk menemukan bisnis yang viable yang memang bisa didanai itu masih sangat sulit untuk mereka. Jadi ini berbagai faktor ekosistem yang harus kita dorong untuk menyiapkan Indonesia yang tadi bisa transisi energinya dan tidak bergantung lagi pada minyak impor. Oke, baik. Dan kita harus jeda dulu, usai jeda nanti kita akan dengarkan bagaimana kemudian saran dan juga masukan dari para masing-masing narasumber terhadap ketegangan global yang mungkin saja nanti terjadi. Usai jeda, tetap bersama kami. Kita masuk ke penghujung segmen pemirsa. Kita tahu bahwa ketegangan global ini mungkin saja terus terjadi. Kita nggak tahu besok tuh ada ketegangan global apa lagi. Apa saran dari narasumber kita? Saya mulai dari Pak Satya. Sarannya Pak? Ya, terima kasih. Saya menghargai sekali bahwa pemerintahan Pak Prabowo ini betul-betul memperhatikan dari segala macam aspek ya, karena beliau seorang jenderal dan mengetahui persis ya bagaimana positioning Indonesia di dalam kancah internasional. Khususnya di dalam permasalahan energi, Pak Bahlil selaku Menteri SDM juga betul-betul bisa menerjemahkan apa yang dikehendaki oleh Bapak Presiden, karena tampak sekali di sini bahwa beliau masalah energy security yang mengenai ketahanan energi itu menjadi prioritas. Bahkan ditambah lagi kalau kita melihat dari beberapa kali interaksi beliau dengan publik itu mengenai hilirisasi, itu juga sebetulnya bagaimana kita berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh Bapak Presiden hingga sampai 8%. Jadi dalam konteks ini saya melihat bahwasannya niatan daripada pemerintah Indonesia untuk supaya kita nanti pada tahun 2045 kita betul-betul keluar daripada middle income trap itu sesuatu yang
bisa terwujud ya, apabila kita serius di dalam menapaki dari sekarang, dan cahaya menuju ke sana kelihatannya sudah tampak. Oke, kelihatannya sudah tampak. Semoga ya Pak ya. Kalau dari Pak Wija seperti apa? Kita harus paham bahwa dunia ini akan dinamis dan ke depan akan makin dinamis. Yang perlu kita lakukan, yang perlu pemerintah lakukan adalah jangan kemudian dinamika yang terjadi di luar itu mengganggu fokus pemerintah, fokus kita untuk memperbaiki diri. Jadi setelah sarisan ekonomi Maret tahun ini, Pak Prabowo dan Kemenko Perekonomian itu kan mengeluarkan 3 kebijakan bagus tuh. Pertama dibentuk Satgas Negosiasi Dagang dan Kerjasama Internasional. Yang kedua Satgas Deregulasi dan Investasi. Yang ketiga Satgas Perlindungan Tenaga Kerja. Ini 3 hal yang sangat bagus. Yang sayangnya sampai sekarang kita belum melihat realisasinya. Saya rasa dinamika global terjadi, itu satu hal yang lain. Tapi perbaikan internal melalui 3 Satgas yang sudah diinisiasi itu jangan sampai terganggu. Harus terus gaspol. Oke, baik. Terima kasih Pak. Mbak Putri? Kalau saya sih kebijakan yang tadi Mas Fitra sebutkan efisiensi, sebenarnya kalau kita di DPR lebih senang melihatnya sebagai realokasi. Jadi refocusing dari anggaran-anggaran yang tadi Mas Fitra sampaikan ada ATK sampai 44 triliun kalau dijumlahkan di seluruh kementerian lembaga gitu. Jadi kita benar-benar memfokuskan anggaran kita untuk sesuatu yang benar-benar berdampak kepada masyarakat. Jadi less talk, less pembahasan di hotel dan lain-lainnya, walaupun ada dampaknya juga kepada industri perhotelan kita dan lebih banyak efeknya untuk ke masyarakat. Jadi kalau saya sih lebih sebagai anggota Komisi 11, Komisi Keuangan, saya ingin melihat ini di postur APBN 2026 yang akan datang. Jadi kementerian tidak lagi fokus pada sesuatu yang sifatnya hanya business as usual, tapi benar-benar fokus pada program-program yang bisa sampai ke masyarakat, mempersiapkan bonus demografi kita sebaik mungkin, menciptakan lapangan pekerjaan karena kita tahu itu sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh generasi muda, dan yang paling penting sekarang adalah menurunkan ego sektoral dan tentu berkoordinasi dengan baik antar terutama kementerian yang berhubungan dengan keuangan kita, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan misalnya, dan LPS. Jadi ego sektoral ini lagu lama sebenarnya di Republik kita, tapi saya yakin di bawah kepemimpinan seorang leader yang sangat strong seperti Pak Prabowo, nanti kita bisa menyelesaikan isu ini dan tentu kita bisa menghasilkan paket-paket kebijakan yang memang relevan untuk masyarakat. Oke. Mas Fitra, silakan. Ya, kita melihat bahwa konstituen utama negara adalah rakyatnya, masyarakat. Sehingga dalam hal ini entah itu APBN, entah itu tujuan-tujuan atau prioritas pembangunan, selalu fokus utamanya adalah masyarakat. Sehingga dalam hal ini kalau kita lihat bagaimana pemerintah fokus ke sektor pertanian, itu bukan karena memang ingin pindah sektor, sebelumnya infrastruktur, kita sekarang ke sektor pertanian, bukan. Tapi ini adalah melengkapi puzzle-puzzle yang mana sekarang coba dicarikan ya kepingan-kepingan yang mungkin untuk memenuhi target-target jangka panjang tadi. Jadi bagaimana food sufficiency itu? Ternyata refleksinya di angka inflasi cuma 1,6%. Artinya ini dalam hal ini pemerintah sudah mampu untuk menjaga supaya harga-harga tidak naik. Yang mana masyarakat di sini tetap terjaga daya belinya. Kemudian ruang-ruang ekonomi selalu coba ditumbuhkan. Sebagai contoh yang tadi saya sampaikan, ada paket stimulus 24,4 triliun. Selain fokus kepada disposable income, tapi juga fokus misalnya ke sektor transportasi yang secara empiris memiliki kaitan dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, yang mana itu juga bisa memunculkan ruang-ruang ekonomi. Sehingga kalau kita melihat tautan kebijakan, baik itu dari sisi intervensi fiskal, kapasitas produktif, dan juga tujuan bernegara jangka menengah panjang, itu kita melihat bagaimana benang merahnya adalah semuanya untuk masyarakat. Semuanya untuk masyarakat. Baik, terima kasih para narasumber kita pada malam hari ini sudah hadir di Indonesia Business Forum. Yang menjadi kuncinya adalah meskipun dinamika global terus bergejolak, kita harus tetap secure di dalam negeri kita, di domestik kita sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan Indonesia Business Forum. Terima kasih adik-adik mahasiswa yang hari ini sudah hadir di Indonesia Business Forum. Dan pemirsa, kita akan kembali lagi pekan depan dengan tema menarik lainnya. Saya Sally Alexandra, terima kasih. Sampai jumpa.